Mungkin saya akan memperkenalkan diri sedikit ya. Uh, nama saya Penginjil Usat Laing. Saya berasal dari sebenarnya saya orang dari Kalimantan Utara, tapi di Makassar sudah kalau tidak salah dari tahun 2008 sampai hari ini mungkin berapa tahun ya kira-kira. Hampir 14 tahun di Makassar. Nah, saya bersyukur bukan karena kekuatan saya, begitu, tapi karena saya percaya bahwa ini adalah panggilan Tuhan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya melayani di GKI Gracia sejak sebenarnya sejak semester 2, semester 2 waktu saya mulai kuliah di Jeffrey dan sampai hari ini. Ya, jadi sudah cukup lama saya berada di Makassar dan melayani di Makassar. Ya, sekiranya ini sedikit perkenalan dari saya. Nah, sekarang kita akan fokus kepada pemberitaan firman Tuhan pada hari ini. Tema yang diberikan kepada saya adalah The Walker, ya. Nasnya yaitu diambil dari Matius pasal 9 ayat 35 sampai ayat yang ke-38. Saya mengajak kita membaca bagian firman Tuhan ini secara bergantian. Saya ayat 35, nanti saudara ayat 36 sampai ayat 38 kita baca secara bergantian. Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai ayat 38. Ayat 35 berbunyi demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. Karena itu. Saudara, waktu saya mempersiapkan pelayanan ini, saya teringat sekali ketika saya masih duduk di bangku SMTK. SMTK ini adalah sekolah yang sederajat dengan SMA, tapi sekolah ini khusus membentuk atau didirikan untuk membentuk hamba-hamba Tuhan. Ya, jadi saya masuk pada tahun 2004 di sekolah itu. Dan yang menjadi pengalaman yang sangat menarik bagi saya ketika menempuh pendidikan di SMTK ini, setiap akhir semester waktu kita sudah libur, masa liburan itu biasanya kita gunakan bersama dengan para guru untuk melakukan perjalanan misi. Ya, jadi di Kalimantan, di daerah kami, di daerah Bulungan, kami biasanya di akhir semester itu membentuk pelayanan, kemudian kita melakukan pelayanan misi. Biasanya itu karena wilayah di daerah sana, Kabupaten Bulungan, karena wilayahnya luas, ya, ada begitu banyak jemaat. Biasanya itu sampai 2 minggu kami melakukan perjalanan misi. Dan misi itu biasanya dibagi menjadi 3 tim. Ada yang bagian pesisir, ada yang bagian tengah, dan ada yang bagian hulu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ini menjadi satu momen, satu pengalaman yang saya secara pribadi merasakan bahwa ini satu hal yang sangat indah. Ketika guru kami, dosen kami memanggil kami menjelang akhir semester dan memberitahu nanti kalau akhir semester, kalau sudah liburan kita akan pelayanan keliling, melakukan pelayanan misi. Saudara, secara pribadi saya merasa wow, ini sesuatu yang luar biasa. Karena tidak semua siswa itu dipilih untuk pergi memberitakan Injil, melakukan perjalanan misi itu. Jadi bagi mahasiswa, saudara, bagi siswa, pada waktu ini momen pelayanan misi ini sangat dinantikan. Nah, saudara, waktu mempersiapkan pelayanan ini saya kembali mengingat pada waktu itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita baca pada hari ini juga, next.
Ya. Firman Tuhan yang kita baca hari ini juga itu mengisahkan Yesus bersama dengan murid-muridnya melakukan perjalanan keliling dari dari semua kota dan desa. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka melakukan perjalanan keliling bukan sekedar mengisi waktu mereka, bukan sekedar healing, bukan sekedar rekreasi, tapi ada sesuatu yang mulia yang mereka lakukan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mereka melakukan sebuah tugas yang mulia. Mereka melakukan pelayanan keliling di seluruh daerah pada waktu itu. Karena apa? Karena mereka melihat, karena Yesus melihat ada satu kebutuhan yang sangat mendalam yang dibutuhkan oleh manusia pada waktu itu. Mereka membutuhkan disembuhkan dari sakit penyakit. Ya, mereka butuh dikuatkan dalam kelemahan mereka. Saudara, itu yang pelayanan itu yang Yesus lakukan. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus melakukan mujizat penyembuhan yang dibutuhkan oleh orang-orang pada waktu itu yang sedang sakit, yang sedang mengalami kelemahan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus itu sesuatu yang Yesus lakukan. Dan pada waktu itu orang-orang yang mengikuti Tuhan pada dasarnya motivasi mereka ikut Tuhan itu karena ingin hal-hal yang luar biasa, ingin melihat hal yang luar biasa, mengalami kesembuhan secara jasmani, ya, pembuasan secara jasmani. Saudara, Yesus memang tidak mengabaikan hal itu. Terbukti Yesus menyatakan belas kasihannya dengan menyembuhkan mereka yang sakit. Tapi saudara, tahukah kita bahwa lebih dari sekedar pemenuhan secara jasmani, lebih dari sekedar kebutuhan jasmani, kesembuhan secara jasmani, saudara, pada waktu itu mereka membutuhkan, ada satu kebutuhan yang lebih dalam yang mereka butuhkan. Kebutuhan apa itu? Mereka membutuhkan Injil keselamatan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mujizat yang Yesus lakukan bertujuan untuk menegaskan pesan Injil, kebenaran yang mereka lakukan. Tujuan Yesus melakukan mujizat-mujizat pada waktu itu bukan hanya sekedar keajaiban secara fisik, mau memperlihatkan kepada mereka. Bukan hanya mau menunjukkan hal-hal yang spektakuler. Tapi apa yang Yesus lakukan tujuannya adalah untuk mempertegas pesan Injil yang Yesus beritakan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, itulah sebabnya mengapa Yesus berkeliling memberitakan Injil. Ya, dengan giat ia mengelilingi semua kota. Kenapa, saudara? Karena Injillah yang memberikan kesembuhan. Kesembuhan yang sesungguhnya, kesembuhan yang sempurna, kesembuhan dari dosa. Injillah yang memulihkan kehidupan mereka. Memulihkan kehidupan mereka yang sudah rusak dengan Allah akibat dosa. Injillah yang memberikan harapan. Harapan yang kekal. Pengharapan yang tidak pernah hilang. Pengharapan hidup kekal bersama dengan Allah untuk selamanya. Next. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian kalau di ayat 36 di sana mengatakan, waktu Yesus melihat orang banyak itu, ia sedih, saudara. Ketika dia lihat orang banyak ikut dia, ia sedih. Ia berbelas kasihan kepada mereka. Sebab apa, saudara? Sebab mereka seperti dikatakan di dalam teks kita, mereka terlantar, mereka lelah, mereka seperti domba yang gak punya gembala. Pertanyaannya benar, apa benar mereka gak punya gembala pada waktu itu? Saudara, mereka punya yang namanya pemimpin, mereka punya yang namanya imam, mereka punya imam, mereka punya orang-orang Farisi. Saudara, mereka sebenarnya punya pemimpin. Tapi saudara,
Apa yang Yesus lihat pada waktu itu? Membuat hatinya sedih, menaruh belas kasihan. Karena mereka terlantar. Mereka seperti domba yang gak ada tuannya. Tersesat, terhilang. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kemudian di ayat 37, Yesus berkata, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Next. Perkataan Yesus di sini, saudara, tidak hanya mau menggambarkan situasi tuaian pada waktu itu. Ya. Yang Yesus mengatakan tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Tetapi maksud perkataan Yesus di sini juga menjadi satu panggilan bagi para murid pada waktu itu. Ya, Yesus mau memperkatakan kepada mereka, di hadapanmu ada begitu banyak tuaian, tapi pekerja sedikit. Saudara, kalau misalnya ada orang yang mengatakan kepada kita, di depan ini kotor sekali ya, tapi nggak ada yang membersihkan. Kira-kira itu apa? Itu sebuah kode bukan? Ya, kalau misalnya di rumah, saya sama anak saya yang besar, saya bilang sama dia, kalau misalnya berantakan mainan, enak mainanmu berantakan ya, jelek ya dilihat ya. Nah itu kode bagi dia, tantangan bagi dia untuk segera membersihkan. Nah saudara, ketika Yesus berkata, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit, sebenarnya ini menjadi satu tantangan bagi para murid pada waktu itu. Bagaimana mereka harus terlibat di dalam pelayanan misi, karena sesungguhnya ada begitu banyak jiwa-jiwa yang membutuhkan keselamatan. Nah kalau kita bandingkan saudara, bandingkan apa yang kita baca hari ini dan dengan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, sebenarnya kedua ayat ini memiliki korelasi yang begitu kuat ya, terkait dengan misi penginjilan. Nah saudara, kalau membaca di dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 8, di sana Tuhan bilang kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit, sebelum dia naik ke surga, dia katakan kepada murid-muridnya, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Yudea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat ini menekankan, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini menekankan bahwa pemberian Roh Kudus kepada orang percaya bertujuan saudara untuk memperlengkapi kehidupan orang percaya, untuk dipersiapkan melayani, melakukan pemberitaan Injil. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, memang di dalam konteks keselamatan kita secara pribadi ya, ketika Roh Kudus itu diberikan, itu menjadi satu materai bagi kita, menjadi satu jaminan bagi saya dan saudara. Roh Kudus materai kita di dalam konteks keselamatan kita. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita membaca di dalam Efesus 2 ayat 10, di sana saudara bisa baca Efesus 2 ayat 10, di sana dengan jelas sekali mengatakan bahwa ketika kita ini adalah buatan Allah yang diselamatkan di dalam Yesus Kristus. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang baik. Salah satu pekerjaan yang baik itu adalah apa? Memberitakan kabar baik, memberitakan Injil Kerajaan Allah kepada semua orang yang belum mendengarnya. Nah saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi Roh Kudus saudara diberikan bagi kita. Selain menjadi materai, menjadi jaminan bagi saya dan saudara, Roh Kudus juga diberikan dengan tujuan untuk memperlengkapi saya dan saudara, untuk melakukan pekerjaan yang Allah telah persiapkan bagi kita, memberitakan Injil.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita melihat di dalam Matius itu menekankan kebutuhan akan pekerja, ya. Kebutuhan akan pekerja di dalam Kisah Para Rasul. Yesus secara langsung memberi mandat penginjilan itu kepada para murid. Dengan demikian saudara, kedua bagian Matius dan Kisah Para Rasul ini adalah sebuah kaitan, memiliki sebuah kaitan yang sangat kuat. Di mana ketika Yesus berbicara di dalam Matius, mengajak mereka menyadari ada begitu banyak orang-orang yang siap untuk mendengarkan Injil, tetapi tidak ada pekerja, kekurangan pekerja. Di dalam Kisah Para Rasul, Tuhan langsung memberi mandat itu bagi para murid. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita adalah orang yang sudah dimeteraikan oleh Roh Kudus. Ketika saya dan saudara mengaku sebagai Tuhan dan mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi, pada waktu itu Roh Kudus memeteraikan kita, memeteraikan saya dan saudara, menjamin keselamatan kita. Untuk apa? Untuk melakukan pekerjaan yang Allah telah persiapkan. Saudara, saya ingat sekali apa yang di dalam sebuah khotbah pendeta guru Injil Andre Tunggal, mungkin saudara sering menyaksikan YouTube-nya. Dia mengatakan seperti ini, Injil itu tidak pernah bermaksud diberikan bagi orang-orang yang mager. Injil itu tidak pernah bermaksud diberikan kepada saya dan saudara untuk apa? Ya untuk kita enggak lakukan apa-apa. Injil diberikan bagi kita, tujuannya untuk apa? Untuk kita berikan kepada orang lain juga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara, tidak ada lagi orang yang berpikir bahwa saya ini bukan penginjil. Tidak ada lagi yang berkata saya bukan hamba Tuhan. Jadi saya enggak memberitakan Injil. Saudara, waktu ikut satu seminar yang diadakan oleh pendeta Yakub Trihandoyo di GKY beberapa waktu yang lalu, dia mengatakan, dia memberi satu contoh, dia mengatakan dia pernah mendengar satu dosennya berkata bahwa penginjilan itu bukan tugas saya adalah gembala. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika berbicara tentang penginjilan, saudara itu tidak berbicara tentang karunia, apa karuniamu. Memang tidak semua orang bisa berkhotbah seperti ini. Tidak semua orang bisa main musik seperti saudara Yosua dan teman. Tidak semua orang bisa menjadi pemimpin pujian. Tapi saya dan saudara diberi kuasa oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Saya dan saudara diberikan perintah oleh Tuhan untuk memberitakan Injil. Jadi memberitakan Injil itu bukan soal karunia. Soal apa karuniamu? Saudara, bukan. Memberitakan Injil itu adalah panggilan saya dan saudara. Karena waktu Roh Kudus memeteraikan kita dimeteraikan untuk apa? Dipersiapkan untuk melakukan pekerjaan yang mulia ini. Saudara, ini satu pekerjaan yang mulia loh. Saya ingat pada waktu kuliah, di akhir semester ketika kami akan melakukan pelayanan misi. Saudara, ketika saya dipilih untuk melakukan perjalanan misi yang menantang, saya rasa bangga, saudara. Saya rasa wow, luar biasa, ini guru saya pilih saya ini, senang. Saudara, ini satu tugas yang mulia. Allah secara langsung mempercayakan tugas ini kepada saya dan saudara. Sejak saya dan saudara terima Yesus, pada waktu itu kita mendapatkan mandat ini. Jadi saudara, saya berharap tidak ada lagi orang yang berkata, saya bukan penginjil, jadi saya tidak butuh menginjili. Kita semua adalah penginjil.
Kita semua adalah pemberita-pemberita Injil. Kita semua adalah saksi Kristus yang ada di dunia ini. Mungkin ada yang berkata, aduh Pak, saya nggak bisa bicara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memberitakan Injil, ini bukan soal siapa kita, tapi ini soal siapa Dia yang mempercayakan pelayanan. Siapa Dia? Dia yang punya ladang, Dia yang punya pekerjaan, Dia yang punya pelayanan. Saudara dan saya adalah alatnya. Saudara, pertanyaannya, maukah kita taat dan tunduk pada perintah ini? Aduh Pak, saya nggak bisa bicara. Aduh Pak, saya nggak punya karunia. Saya bicaranya terbata-bata. Saya nggak bisa menyampaikan pesan Injil dengan baik Pak. Saudara, sekali lagi, ini bukan tentang siapa kita, tapi tentang ketundukan kita, ketaatan kita. Saudara, kita percaya janji Tuhan. Di dalam Matius 28, di sana mengatakan, ketika menjelang Yesus naik ke surga, kepadaku telah diberikan kuasa. Dia kemudian memberi amanat agung. Dan di terakhir amanat agung dia berkata, aku menyertai kamu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi bukan tentang siapa saya dan saudara. Tapi ini bicara tentang ketundukan kita. Mau enggak kita ikut terlibat di dalam pelayanan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau kita mengatakan saya enggak bisa bicara. Saudara, kalau saudara hari ini mengalami sesuatu yang pengalaman satu yang indah dan saudara bermaksud menceritakan pengalaman indah saudara kepada orang lain. Saudara, sekalipun saudara terbata-bata untuk mengatakannya, orang lain pasti akan mengerti sama saudara. Saya punya anak umur 3 tahun. Ketika mereka jalan ke mall, kemudian mereka pulang dan sampai di rumah dia bertemu dengan saya dan dia bilang, Daddy, tadi Joanna slide, Joanna happy, Daddy tadi main bola di mall dan lain sebagainya. Pesannya waktu dia menyampaikannya, bicaranya itu terbata-bata. Kadang juga saya enggak ngerti, tak balik-balik lagi pesannya. Tapi saya paham. Dia mau menceritakan tentang satu sukacita, pengalaman indah yang dia alami hari itu. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara mengalami kasih karunia, kabar baik itu saudara sudah alami. Seharusnya ketika kita menceritakannya kepada orang lain, sesuatu yang baik, yang indah kita rasakan, dan kita ceritakan pada orang lain, saudara, percaya. Ya. Ini bukan soal siapa saya, tapi ini tentang Allah. Saudara percaya Allah menyertai? Saudara percaya Allah akan bekerja, menyertai, memperlengkapi dan memberi kuasa? Hanya butuh ketundukan saya dan saudara. Mau tidak kita taat pada perintah Allah untuk aktif di dalam pelayanan? Nah saudara, jadi saya berharap tidak ada yang berpikir bahwa saya bukan penginjil. Ya. Ini bukan tugas saya, ya. Ini tugas kita semua saudara. Ini bukan hanya tugas hamba Tuhan, penginjil, pendeta. Ini tugas kita semua. Kita masing-masing punya karunia yang berbeda. Iya, tapi saudara, tugas memberitakan Injil adalah panggilan kita semua. Ya, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Pertanyaannya, sebagai pekerja apa yang harus kita lakukan dalam penjangkauan jiwa? Next. Ya, di dalam ayat yang ke 35, saudara, dikatakan di sana bahwa Yesus berkeliling dari kota ke kota. Ya saudara, ia mengajar, ia memberitakan Injil kemanapun dia pergi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ia bergerak aktif di dalam penjangkauan jiwa. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam pelayanan misi, kalau kita punya kerinduan untuk memberitakan Injil, saudara nggak bisa berharap orang lain datang kepada saudara. Nggak bisa.
Orang-orang yang hari ini nggak percaya kepada Tuhan, hati mereka itu keras. Orang yang di luar Tuhan, hati mereka itu keras. Bahkan saudara, mereka yang ketika mendengarkan Injil aja, berkali-kali mendengarkan Injil pun masih keras hatinya. Jadi jangan harap saudara, ketika kita mau memberitakan Injil, menjadi saksi, saudara tidak bisa berharap orang datang kepada kita. Tapi kita yang harus bergerak aktif. Ada istilah yang dipakai di dalam sepak bola, ada istilah jemput bola. Saudara kalau main bola, kalau hanya diam-diam saja, ya mungkin sesekali bola itu datang kepada saudara. Tapi saudara tidak bisa berdiam terus. Saudara harus inisiatif bergerak menjemput bola. Sebab kalau tidak, bola akan dikuasai lawan. Nah, saudara tidak akan mencapai gol di dalam sebuah pertandingan kalau saudara berdiam diri. Saudara nggak bisa. Kita harus aktif. Itulah yang Yesus lakukan bersama dengan murid-muridnya. Mereka berkeliling dari kota ke kota, dari desa ke desa. Mereka mencari jiwa-jiwa saudara. Mereka pergi, mereka datang kepada orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan. Saudara, saya tidak tahu di dalam keluarga kita, mungkin banyak saudara kita. Hari ini saya punya 2 saudara yang belum percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara kalau berharap mereka yang telepon saya, Dek jelaskan Injil dong. Tidak akan mereka bicara. Justru kadang kalau saya bilang, Kak percaya Yesus, kadang mereka matikan. Tapi saya bersyukur saudara, kakak saya yang pertama beberapa tahun yang lalu meninggal. Tapi bersyukur sebulan kira-kira sebelum dia meninggal, dia membuka hatinya untuk Tuhan. Saudara, kami nggak pernah lelah mendatangi dia. Kami nggak pernah capek-capek untuk bicara tentang Injil kepada dia. Kakak saya yang hari ini masih muslim tinggal 1, saudara. Kami juga terus doakan. Kami juga terus datangi dia. Kita aktif saudara. Saudara mungkin punya saudara di rumah, keluarga, orang tua yang hari ini belum percaya kepada Tuhan. Saudara, kita harus datang kepada mereka. Beritakan Injil kepada mereka. Saudara, sangat sedikit kemungkinan mereka mau datang kepada kita. Mungkin ada, tetapi mungkin lebih banyak kita yang harus hadir. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, orang yang tidak percaya Tuhan itu ibarat seperti orang yang tersesat di hutan. Ya, kita yang harus bawa mereka pulang. Saya punya kakak tiri, ya, waktu saya kelas 5 SD saya ingat pernah dia hilang di hutan Kalimantan. Ya, dia hilang di hutan Kalimantan, satu kali waktu itu mereka pergi cari, ada kayu namanya kayu gaharu, saudara mungkin ada yang tahu kayu gaharu di Kalimantan tuh pada waktu itu masih banyak sekali, hari ini mungkin sudah habis. Jadi mereka pergi cari kayu gaharu. Nah ini kakak saya ini paling malas kalau sudah cari masuk hutan cari gaharu itu paling malas dia kasih tanda. Paling malas dia potong-potong kayu. Biasanya kan kita kalau jalan di hutan setidaknya kita potong itu ujung-ujung kayu, pucuk-pucuk daun kita kasih patah untuk jadi tanda. Kakak saya ini paling malas dan sering sekali dia mengalami tersesat di hutan. Jadi pada waktu itu mereka masuk hutan dan saudara sorenya dia tidak pulang. Teman-teman yang lain sudah tahu bahwa dia hilang. Dan teman-teman yang lain kemudian pergi cari dia, saudara tidak ketemu. Mereka pulang ke kampung. Sampai di kampung mereka umumkan kepada, kasih tahu kepala desa. Dan pada waktu kepala desa menggerakkan semua laki-laki dewasa di kampung itu untuk pergi cari dia. 1 minggu dicari saudara, baru didapat. Saudara, orang yang tersesat tuh nggak tahu kalau dia tersesat. Kadang dia tahu, tapi dia nggak tahu jalan pulang. Jadi apa yang dia harus lakukan? Semakin dia bergerak ya semakin dia jauh. Nah kita yang tahu jalan. Orang kampung yang tahu jalan kemudian pergi cari dia. 1 minggu persis mereka dapat dia. Dia sudah kelelahan, dia sudah kebingungan, dia sudah ya lapar sih tidak karena di hutan tuh banyak banyak aja yang dia makan. Ya. Tapi dia bingung mau kemana, dia nggak tahu jalan pulang saudara. Demikian juga dengan orang yang terhilang. Saudara nggak bisa, ya kita harus yang menuntun mereka datang kepada Tuhan.
Kita yang harus mencari mereka. Dan itu tugas kita. Mereka nggak bisa datang dengan sendirinya. Kita harus pergi. Istilah jemput bola tadi. Kita harus datang. Kita harus aktif di dalam pelayanan ini. Next. Saudara yang kedua. Milikilah belas kasihan sama seperti Kristus. Di ayat 36 tadi saudara di sana mengatakan melihat orang banyak itu. Mereka terlantar, mereka lelah. Mereka seperti domba yang tidak bergembala. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus, Yesus menaruh belas kasihan. Saudara, saya ragu hari ini kalau orang berkata saya mau memberitakan Injil, tapi dia nggak punya belas kasih itu di dalam hidupnya. Saudara yang mendorong saya, tidak pernah jemu-jemu mengajak saudara saya untuk percaya Tuhan Yesus. Karena saya kasihan saudara. Saya kasihan, saya membayangkan kelak kalau dia meninggal, mau kemana dia? Belas kasihan. Belas kasihan Yesuslah yang mendorong Yesus bersama dengan muridnya melakukan perjalanan yang tidak mudah saudara. Berkeliling dari kota ke desa itu tidak mudah. Tapi karena belas kasihan itu ada. Yesus menjangkau mereka. Jadi belas kasihanlah yang mendorong kita untuk memberitakan Injil. Saudara perlu miliki ini. Belas kasihan kepada orang lain. Ya. Sangat mungkin ada orang memberitakan Injil tanpa belas kasihan. Mungkin sih ada, tapi saya ragu gitu ya. Mungkin mereka memberitakan Injil karena ada motivasi tertentu, saya nggak tahu. Tapi apa yang kita lihat hari ini, belas kasih. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak menunggu kita datang kepada Dia. Allah yang datang kepada kita. Allah tidak menunggu sampai kita sadar, sampai kita mampu. Tapi Allah sendiri yang datang kepada kita. Satu ketika saudara di satu desa kecil ada seorang dokter. Dokter ini sangat terkenal. Dia melayani jemaat, melayani warga yang ada di desa itu ya dengan penuh belas kasih. Ia selalu membantu siapa saja yang datang kepada dia. Tidak peduli mau latar belakangnya apa, mau kondisinya bagaimana, sakitnya ringan atau sakitnya berat, dia layani mereka. Satu malam ada satu kakek-kakek yang keadaannya sangat parah dibawa kepada dia. Kemudian bertemu dengan orang itu. Si dokter melayani, memberikan pertolongan kepada si kakek. Kemudian ada yang bertanya, Pak, kenapa Bapak mau tolong dia? Dia nggak bisa bayar, dia nggak punya uang untuk bayar. Saudara, dokter ini mengatakan, belas kasih tidak menunggu bayaran. Saudara, belas kasih tidak menunggu bayaran. Saudara, apa yang dokter ini katakan, ini menggambarkan apa yang Yesus lakukan bagi saya dan saudara. Ya, Tuhan tidak menunggu bayaran, kesanggupan, sampai kapan kita bisa, ketaatan kita. Justru ketika Allah datang kepada kita, di sana dikatakan bahwa ketika Allah melawat kita, bukan waktu kita sedang dalam keadaan yang baik-baik. Tapi justru ketika kita sedang dalam kondisi yang sangat berdosa. Pada waktu itulah Allah melawat kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dilakukan dokter ini menggambarkan apa yang Yesus dan murid-muridnya lakukan. Orang-orang pada waktu itu yang terlantar, yang tersesat tidak bisa datang kepada Yesus. Tapi mereka yang pergi. Belas kasihan. Saudara, milikilah belas kasih. Ketika kita melihat ada saudara kita hari ini belum percaya. Bayangkan perjalanan hidup mereka bukan menuju ke sesuatu yang lebih baik. Tapi menuju ke jurang maut. Bayangkan mereka yang hari ini ada bersama dengan kita. Teman kantor kita, teman kerja kita, kawan kita, sahabat kita. Hari ini mereka belum percaya kepada Tuhan Yesus. Miliki belas kasihan.
Kalau mereka nggak percaya kepada Tuhan, neraka yang menjadi akhir perjalanan hidup mereka. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita memiliki belas kasih ini dalam kehidupan kita. Kita melayani Tuhan bukan, kita nggak perlu pandang bulu. Kita nggak boleh lihat siapa yang kita layani. Kita nggak boleh melihat siapa orang yang ada bersama dengan kita. Siapa orang yang kita layani. Tapi kalau Tuhan mengizinkan kita bertemu dengan orang yang dalam tanda kutip orang paling rendah secara strata sosial. Saudara, kemarin Jumat habis antar anak saya ke sekolah, kemudian saya mutar begitu ya. Terus saya dapat satu warung kopi di dekat sekolah apa itu? Raja Wali, saya lupa. Saya masuk situ. Saya ngopi di situ sebentar. Jadi sambil ngopi tiba-tiba datang satu orang yang dia orang dari Bone tapi dulu kerja di Kalimantan. Tapi karena sudah musim kemarau katanya, jadi buah sawit itu kurang bagus buahnya, akhirnya dia untuk sementara diistirahatkan dari perusahaan dan dia datang ke Makassar. Di Makassar dia tidak ada kerjaan, akhirnya dia melakukan pekerjaannya hari ini adalah kumpul-kumpul itu dos-dos jadi pemulung gitu ya. Kemudian dia jual. Saya tanya sama dia dan lain sebagainya. Kemudian panjang lebar dia cerita. Saudara, sampai ada satu momen dia bilang, saya tanya dia, istrinya di mana? Oh, istrinya meninggal. Meninggal kenapa? Dipatok ular di Kalimantan. Kemudian saya cerita dengan dia banyak cerita, kemudian pada akhirnya saya bilang, Bapak ibadah hari apa? Hari Minggu atau hari Jumat? Dia bilang hari Jumat. Oh, Bapak pernah dengar tentang Isa di dalam ini? Dia bilang pernah sih. Nah, saudara, saya nggak lihat siapa dia. Ketika saya bertemu dengan orang ini, hati saya tergerak oleh belas kasihan. Ya, satu ketika juga ketika saya dan istri waktu itu kami masih di Geraha. Di Geraha kami pada waktu itu masih belum ada anak. Kemudian kalau sore itu kami suka ke Tanjung Bunga. Di Tanjung Bunga biasanya kami lihat-lihat orang mancing. Karena keseringan pergi akhirnya saya beli pancing. Kami mancing. Satu kali kesempatan Tuhan berikan kesempatan kepada kami untuk bertemu dengan satu bapak-bapak yang mancing. Kami pulang, saya bilang tadi kita ketemu orang tua, kenapa kita tidak bersaksi? Sampai di rumah, besoknya lagi di hari lainnya lagi kami pergi. Ketemu lagi dengan orang itu, mungkin karena di tempat dia mancing itu selalu dapat ikan. Jadi setiap kali ketemu dia di situ kami dapat dia. Ketemu lagi dengan dia di situ. Bicara lagi, pulang hari itu saya bilang kenapa kita enggak ini. Tuhan kasih kesempatan loh. Kami sudah menjalin relasi dan kami sudah bicara dengan dia setiap kali ini ngobrol. Jadi sudah banyak bicara. Sampai di rumah satu kali kesempatan lagi saya pergi sendiri. Ketemu dengan orang itu. Saya bilang mintakan Injil enggak ya gitu. Nantilah. Waktu saya pulang saudara, sampai dalam belum jauh sekitar 20 meter hati saya ngerasa enggak enak. Saya balik. Saya kembali dan saya beritakan Injil kepada bapak itu. Bapak itu tinggal di Daeng Tata. Saya beritakan Injil, singkat cerita dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi jangan pandang siapa. Ya, tapi miliki belas kasihan. Mau dia kaya, mau dia miskin, mau keadaan strata sosialnya mau bagaimana. Kalau ada belas kasihan saudara, kita akan melakukan tugas ini. Next. Nah, ini yang terakhir. Sebagai pekerja Kristus apa yang kita harus lakukan? Berdoa agar Tuhan mengirim lebih banyak pekerja. Saudara, menarik ketika firman Tuhan, di dalam bagian firman Tuhan ketika Yesus bicara tentang orang-orang yang siap mendengarkan Injil itu diibaratkan ya seperti tuaian ya. Yesus menggambarkan orang-orang yang siap mendengarkan Injil itu sebagai tuaian, sebagai ladang Allah yang siap untuk mendengarkan Injil. Nah, saudara, kalau saudara memperhatikan di dalam Injil Yohanes,
pasal 4 ayat 35, di sana juga Yesus berbicara tentang jiwa yang siap mendengarkan Injil itu diumpamakan seperti ladang yang sudah menguning. Apa artinya saudara? Nah di dalam ayat 38 Tuhan berkata berdoa agar Allah mengirim pekerja yang lebih banyak. Kenapa saudara? Kita perlu berdoa supaya Allah mengirim lebih banyak pekerja. Kenapa? Karena hari ini ada begitu banyak orang yang sebenarnya secara rohani mereka sudah siap untuk dituai. Atau mereka sudah siap untuk mendengarkan kebenaran Injil itu. Karena itu kita berdoa. Tapi saudara tidak hanya berdoa. Ketika ayat ini mengatakan tuaian banyak, sedikit pekerja. Dan Allah minta supaya kita berdoa. Saudara ini juga menjadi tantangan bagi kita. Kita hanya jangan berdoa saja. Harusnya kita juga aktif di dalam pemberitaan Injil. Saudara jangan berdoa, Tuhan ini aku, tapi utuslah dia. Tuhan ini aku, utuslah aku. Kita memang perlu berdoa. Kita menyadari bahwa kita bekerja di sebuah ladang. Ya bayangkan saudara punya ladang atau sawah. Dan saudara kerja sendiri. Tuaian sudah menguning. Saudara butuh pekerja yang lebih banyak. Saudara nggak bisa bekerja sendiri. Itulah sebabnya kita perlu berdoa. Ya, supaya Tuhan mengirim pekerja lebih banyak. Sembari kita terus melakukan tugas kita. Saudara ketika Yesus berbicara tentang jiwa diumpamakan sebagai ladang, sebagai tuaian. Ini juga berbicara tentang waktu. Saudara kita nggak punya waktu. Waktu yang ada hari ini ya, waktu kesempatan yang Tuhan berikan hari ini terbatas. Waktu orang mendengarkan Injil juga terbatas. Jadi ketika bicara tentang ladang tuaian atau ladang yang sudah menguning, itu berbicara tentang bahwa kesempatan itu begitu mendesak. Ini sesuatu yang sangat urgent, yang harus cepat-cepat dilakukan. Kalau tidak cepat-cepat dilakukan, sawah yang sudah menguning itu akan jatuh membusuk. Ya, dan susah dipungut. Dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Di kampung kami sistem pertaniannya masih sangat tradisional. Beda dengan di kota. Kalau di kota kan sawah, orang bikin sawah. Kalau di tempat kami masih ladang padi. Karena jarang ada yang tanah yang datar. Jadi mereka bikin ladang gunung. Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus kalau di Makassar, kalau di kota gitu ya. Saya sering jalan di Moncongloe. Hari ini misalnya saya lewat, ladangnya sudah menguning. Besoknya pergi, sudah rata. Saya bilang bagaimana caranya panen. Ternyata mereka punya alat. Jadi ladang seluas apapun itu hanya butuh waktu sebentar. Tapi saudara ketika dalam konteks ini berbicara tentang ladang menguning, saudara karena pada waktu itu juga mungkin sistem pertaniannya sama dengan apa yang kami lakukan di kampung. Ketika kita panen padi itu ada yang namanya pisau untuk panen padi. Jadi kita beda caranya dengan orang di sini. Kalau di sini kan orang pakai arit, potong aja itu dengan batang-batangnya. Kalau di tempat kami tidak, mereka pakai ini ani-ani namanya. Jadi satu-satu itu tangkai padi dipetik, dipungut, baru dikasih masuk karung. Saudara ladang yang luas itu membutuhkan waktu 2 atau bahkan sampai 1 bulan lebih untuk panen ladang itu. Jadi kita butuh pekerja yang banyak. Apa yang dilakukan? Kita gotong royong saudara untuk petik atau panen padi. Nah saudara, kalau tidak segera dilakukan, kalau kita hanya bekerja sendiri sementara ladang begitu luas, tangkai-tangkai padi itu akan membusuk dan pada akhirnya jatuh ke tanah. Saudara itu akan membuat kita lebih kesulitan lagi memungut apa yang sudah jatuh di tanah. Bahkan ada yang dimakan burung, ada yang dimakan babi. Kesempatan itu mendesak. Menuai jiwa itu sesuatu yang mendesak.
Saya dan saudara tidak tahu, waktu kita pun terbatas. Saya dan saudara pun waktu yang Tuhan percayakan juga terbatas. Karena itu saudara, mari kita berdoa agar ada lebih banyak pekerja yang Allah utus. Kita tidak bekerja seorang diri, ya, tetapi ada begitu banyak pekerja yang Tuhan utus untuk melakukan penuaian. Next. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita belajar bahwa saya dan saudara lah adalah pekerja itu. Saya dan saudara lah pekerja yang harus melakukan penuaian jiwa. Roh Kudus sudah ada di dalam hidup saya dan saudara. Roh Kudus sudah memeteraikan kita menjadi jaminan bagi kita. Dan yang akan memperlengkapi kita untuk memberitakan Injil. Saudara, apa yang harus kita lakukan? Mari kita mau taat, tunduk kepada perintah Tuhan yang satu ini. Mari kita bilang, ya Tuhan, ini aku, utuslah aku. Bukan dia, bukan orang lain. Jadi sebagai pekerja, penjangkauan jiwa membutuhkan tindakan aktif kita. Saudara ketika bilang ini aku utuslah aku ya Tuhan, saudara juga harus aktif. Saudara gak bisa duduk-duduk di rumah. Tapi saudara harus datangi saudaranya mungkin, temannya mungkin, orang-orang yang saudara kenal mungkin, tetangganya mungkin. Karena sangat kecil kemungkinan mereka datang. Kitalah yang harus datang kepada mereka. Miliki belas kasihan, sebab tanpa belas kasihan sangat kecil kemungkinan kita akan mau bekerja menjangkau mereka. Tapi kalau saudara melihat mereka dengan penuh belas kasih, membayangkan akhir hidup mereka yang penuh dengan neraka, saudara, itu yang menggerakkan kita untuk datang kepada mereka. Itu yang mendorong saya dan saudara untuk datang kepada mereka. Dan mari kita berdoa agar Tuhan mengirim lebih banyak pekerja, ya, untuk memberitakan Injil. Sembari kita mau terus terlibat di dalam pelayanan ini. Terus mau mengabarkan Injil dimanapun kita berada. Hingga melalui hidup kita, pelayanan kita, ada banyak jiwa yang boleh dimenangkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin, mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami diingatkan kembali bahwa ada begitu banyak tuaian. Tuaian begitu melimpah, tapi hanya sedikit pekerja. Firman ini menjadi satu tantangan bagi kami, sekaligus mengingatkan kepada kami bahwa kamilah pekerja-pekerja itu. Allah telah memilih kami, menetapkan kami. Allah telah memeteraikan kami dengan Roh Kudus menjadi jaminan bagi kami. Untuk memperlengkapi kami melakukan pekerjaan Allah yang mulia ini. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami mau taat, mau tunduk pada kehendak Tuhan, pada perintah Tuhan. Kami mau taat melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Menjadi saksi Kristus. Sehingga melalui hidup kami, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Ada banyak jiwa yang dibawa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus tolong kami supaya kami bergerak aktif. Kami tidak menunggu orang datang kepada kami, tapi kamilah yang bergerak aktif. Beri kami kekuatan, beri kami keberanian ya Tuhan. Nah, beri kami belas kasihan untuk melihat orang-orang yang hidup di luar Kristus. Mereka binasa. Mungkin ada di antara orang itu saudara kami. Mungkin ada di antara orang itu orang tua kami, keluarga kami, teman kami, atau tetangga kami. Siapapun mereka. Beri kami hati yang penuh belas kasihan. Sama seperti Kristus memandang mereka. Kami juga memandang mereka dengan belas kasihan. Sehingga kami mau datang kepada mereka
memberitakan kasih Kristus bagi mereka, dan melalui pelayanan kami mereka boleh dimenangkan. Tolong kami ya Tuhan, supaya hari ini kami semakin setia sebagai gereja. Tuhan, kami mau berdoa bagi pemberitaan Injil, agar Tuhan mengirim lebih banyak pekerja untuk penjangkauan jiwa. Sembari kami terus melibatkan diri kami di dalam pelayanan ini. Terima kasih sekali lagi ya Tuhan. Ampuni kami kalau selama hidup kami telah melewatkan begitu banyak waktu yang sia-sia. Kami tidak melakukan tugas ini. Dan hari ini bantu kami ke depan, tolong kami. Beri kami kekuatan, beri kami keberanian untuk melakukannya. Untuk aktif di dalam pemberitaan Injil. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.